bantu. Apa? Apa? Kurang pede gitu, nggak dibully dulu gitu. Oh, dulunya dibully. Waktu kapan dibully? SMA. Dibully diomongin apa? Dikata jelek lah segala macam kayak gitu ya. Verbal. Verbal gitu ya. Hanya itu aja. Terus kayak ngefek ke sekarang gitu, kayak nggak berani ngadepin orang. Nggak berani ngadepin orang. Oke, ya terus apa lagi? Takut kalau misalkan presentasi skripsi nanti gimana. Takut. Oke, ya siap. Apa lagi? SMA pernah ditindihin 6 orang protok. Oh, bisa. Sampai SMA. Kuat nggak? Maksudnya dia tuh marah. Kalau temen-temennya, karena temen selalu ketika dia ngomong nggak dianggap. Oke. Ditawain gitu. Iya. Oke. Sehingga ketika lebih dosen penguji kerja praktek aja dia muter apa yang udah diinget itu ngeblank. Percaya dirinya kurang. Minder, pernah nangis juga, merasa hidupnya tidak. Iya. Oh, ganteng dibilang jelek kok malah kebuli, nggak usah lah, santai aja. Kayak ke doktrin kan, kalau alah kan tiap hari ngomong gini. Iya. Ini saya ajak bercanda biar nggak terlalu tegang. Gini, Mas. Apa yang ngomong di sini? Ada di sini apa di sini ngomongnya? Yang pernah dengar kok ngomong ini sih kayak gitu, walaupun hanya di sini ya. Apa di sini? Kalau pergulatan batin gitu. Apa? Kayak pergulatan batin sendiri gitu gimana? Iya, pergulatan. Makanya saya tanya ngomongnya apa di sini. Jangan ngomong pergulatan batin. Nanti pergulatan silat antar ini mah pusing nanti. Apa yang ngomong di sini? Enggak, kalau ngelakuin kesalahan yang sepele. Iya. Ya, kesel aja. Kenapa sih sepele doang? Kok gitu nggak bisa? Kok nggak bisa gitu? Kesel aja sebelum gitu. Oke. Jadi gini Pak. Persoalannya kayaknya yang ngadepin sidang itu nggak bisa aja dulu ya. Dari cara Mas Ramadan ini bicara, saya langsung paham kok Mas Ramadan. Mas Ramadan itu sejak lahir itu nggak percaya diri Pak aslinya. Boleh dites tanya. Dari ngomong, melihat saya ini langsung ketahuan. Ini sejak lahir nggak percaya diri Pak. Tapi bukan berarti kesalahan ya. Saya hanya bercerita biar ibu sama bapak itu paham dulu. Biar tidak menyalahkan itu, ini, itu, enggak. Paham? Jadi sejak lahir Mas Ramadan enggak percaya diri. Sampai sekarang. Natap orang enggak berani dalam alam pasti. Langsung keringetan, langsung pusing gitu. Betul enggak? Nah, kan benar langsung siapa? Nah, ini kalau saya langsung paham. Jadi biar bapak enggak terlalu mikir kemana-mana, maksud saya gitu. Jadi Mas Ramadan dilahirkan dengan tidak percaya diri. Nah, karena dengan tidak percaya diri, akhirnya bicaranya itu juga sengomong-ngomongnya. Ngerti sengomong-ngomongnya itu? Maksudnya Mas Ramadan itu ya sudah diberani-berani ngomong, tapi yang keluar itu nggak seidul dengan itu. Lah kan akhirnya diketawain gitu. Jadi bukan karena dibully langsung, tapi memang karena keadaan Mas Ramadan. Ini saya cerita insya Allah yang saya amati itu. Jadi di titik ini yang mau saya, sebenarnya keinginan Bapak dan Ibu, keinginan Mas Ramadan saya tangkap sudah. Jadi intinya sebenarnya gimana caranya Mas Ramadan itu punya rasa percaya diri. Kan itu kuncinya satu. Yang kedua, saya tangkap dari Mas Ramadan, tidak gampang menyalahkan diri sendiri juga. Jadi dua hal tersebut itu bisa menjadi orang itu terombang-ambing kehidupan sehari-hari kalau tidak paham. Nah di sini saya memberikan pemahaman. Sejak lahir Mas Ramadan ini nggak percaya diri. Bukan berarti masa depannya jelek. Saya nggak bilang masa depan jelek. Saya hanya bercerita yang saya lihat saat ini. Nah terus gimana caranya bisa percaya diri Ustaz? Nah itu sebenarnya harus kita jadi objek tujuan. Objek tujuan ya betul.
Jadi gini, nah ini udah ketemu ya. Jadi gini, karena objeknya ini adalah rasa ketidakpercayaan diri Mas Ramadan, sampai kapanpun kalau Mas Ramadan melakukan aktivitas yang nggak percaya diri, ya kayak merasa salah aja terus, merasa salahnya, merasa kurang, merasa ini, kan kasihan akhirnya, paham ya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak saya kok nggak percaya diri sejak kecil? Kan gitu. Tanyaan ya? Oke. Sekarang saya tanya sama bapak sama ibu. Yang bisa jawab malah bapak sama ibu sekarang. Mas Ramadan dengerin. Oh, ya. Ini Ustadz mau pura-pura ini bercanda ya. Pura-pura mau jewer ayah sama ibu aja ini. Pertanyaan saya ibu, saya dijawab. Siapa di antara ibu dan bapak yang ragu-ragunya kuat? Jawab sekarang. Udah langsung dijawab. Langsung. Nah, itu awal bapak menurunkan genetik tidak percaya diri. Bener ya coba sekarang? Ragu-ragu enggak? Nanti apa? Oh iya ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu apa ya istilahnya? Gak bisa maju mundur, bingung sendiri. Paham maksud saya? Inilah sebabnya. Saya tidak menyalahkan bapak tidak. Ini namanya rahasia dari Allah Ta'ala yang hari ini saya buka. Kalau kita tidak tahu akan menyalahkan orang lain, tidak boleh. Paham ya Pak ya? Nah di sini apakah bapak ragu-ragu itu salah? Saya jawab enggak. Karena yang datang ke sini adalah bagaimana caranya Mas Ramadan itu percaya diri. Saya tetap enggak. Cuma pada saat di sini sudah kecap siapa yang ragu-ragu, bapak langsung paham saya. Nah inilah apa namanya sebagai penyebab awal Mas Ramadan itu ragu-ragu atau malah lebih kuatnya kurang percaya diri. Paham ya? Kemudian dibully dan sebagainya yang tadi saya ceritain. Kan namanya ragu-ragu gimana sih ya? Mau ngomong bingung, ini bingung akhirnya kan ngomongnya kan serampangan. Kalau serampangan kan teman-temannya kan ya jadi ya benar. Nah, itu maksudnya. Jadi cuma untuk Mas Ramadan sepertinya dibully gitu. Paham ya Mas ya? Kalau saya sudah cerita begini Mas Ramadan berarti saya harus memaafkan diri saya sendiri yang merasa dibully. Saya juga akan memaafkan teman saya yang mengetawain saya. Tapi santai, harus di sini santai. Karena ini saya ngomong begini, inilah cara menyelesaikan, salah satu menyelesaikannya gitu. Paham? Nah, kalau ragu-ragunya kuat dan Mas Ramadan ini umurnya sudah di atas 20, berarti saya agak kesulitan. Saya ulangi ya, saya agak kesulitan. Kalau Mas Ramadan datang ke sini saja. Tapi kalau di sini ada yang menjadi pokok ragu-ragu yaitu Bapak ikut datang, berarti Bapak ikut membantu saya. No, kuncinya kan gitu. Ngerti? Membantu gimana ini Ustaz? Mulai hari ini kita bertemu, Bapak belajar tidak ragu-ragu lagi. Kalau melakukan sesuatu, kalau sudah baik, kerjakan bismillah. Paham ya? Bismillah, 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 bismillah. Kalau salah, normal manusia salah. Paham ya? Tapi jangan kayak menyalahkan diri sendiri. Kan biasanya begitu lah orang ragu-ragu ya. Nah ini yang di hati, di pikirannya Mas Ramadan ini mau saya bongkar ceritanya. Mau saya bongkar sesuatu yang tidak baik yang selama ini menghantui Mas Ramadan, yaitu rasa tidak percaya diri yang sebenarnya itu diawali dari Bapak. Tapi saya nggak nyalain Pak ya, saya ngingetin aja sehingga Bapak, oh berarti saya punya tugas, saya juga harus berubah. Nah, kalau Bapak berubah, Mas Ramadan tahu, mudah-mudahan dimudahkan lepas. Paham sekarang? Karena yang sering saya tangani ya begitu itu. Saya lihat gini langsung, ini dari kecil ini sudah. Jadi bukan ada namanya skizofrenia, enggak skizo. Ini ragu-ragunya kuat, tapi besok bisa skizo. Loh kok bisa gimana? Saya kasih contoh. Ya.
Mudah-mudahan tidak. Umpamanya Mas Ramadan sidang, ini umpama di sidang kalau dulu, wah kamu nggak lulus kan? Biasa kalimatnya biasa nih dosen-dosen. Tapi ada dosen yang nakal nih Pak. Umpamanya, tapi ini hanya umpama ya Mas ya, jangan dimasukin hati ya. Kamu tuh bodoh, anu udah bertahun-tahun itu kan langsung drop dia. Dropnya ini karena drop ini akhirnya Mas Ramadan kan mikir yang dulu-dulu, karena dibully, karena ini, selesai, akhirnya tertutup. Nah tertutup inilah akhirnya skizofrenia. Wah, ya. Bisa menjadi ke arah sana, tapi ini menurut saya belum, dan insya Allah mudah-mudahan tidak lah ya. Ini hanya memang sejak dari kecil ini nggak pedenya kuat. Yakinnya gimana? Mas Ramadan ingat coba, melakukan sesuatu pasti nggak yakin sejak kecil. Yakin sama nggak yakinnya itu buahnya nggak yakin. Betul apa enggak? Nah kalau enggak yang akhir-akhir ini deh, maunya skripsi. Ngecek skripsi itu yang dipikir, wah kayaknya saya susah ini bisa. Bener nggak sih? Nggak kan bener saya ngomong. Nah itu kalau saya kembalikan pada syariat ya Pak ya. Kalau mikir seperti itu kan seperti mendoakan diri sendiri untuk tidak lulus, untuk tidak mampu. Nah, itu tidak boleh. Dan itu muncul bagi seseorang yang memang rasa percaya dirinya kurang. Ya nggak bisa salah. Cuma di sini kan akhirnya ketemu. Iya ya Ustaz kok tahu? Lah tahu saya lihat ini itu langsung ketemu semua. Saya lihat gini itu langsung ketemu. Lah. Makanya saya tanya, dah Bapak sama Ibu yang jawab, Mas Ramadan dengerin. Siapa di antara Ibu sama Bapak yang ragu-ragu? Saya tunggu, sebenarnya tahu saya bisa. Bapak langsung gini, bagus. Berarti nomor 1 kuncinya di Bapak. Paham ya Pak ya? Bapak yang nanti membuka itu maksudnya bukan membuka kayak ini. Bapak yang nanti di dalam berdoa itu harus khusyuk. Nanti akan saya berikan doa, Bapak harus khusyuk. Harus serius. Khusyuk, serius. Dan Bapak harus belajar untuk tidak ragu-ragu di dalam mengerjakan suatu apapun. Tapi juga nggak boleh sombong, ya. Maksudnya nggak ragu-ragu itu kan kayak mamanya sini ceritaan. Saya lihat Mas Ramadan gini. Cara melihat Mas Ramadan itu setengah ngelamun. Kalau dipaksain gini saya tahu sebenarnya takut. Sebenarnya takut. Tapi kenapa? Ya itu saya tahu. Wah ini ragu-ragunya kuat ini. Makanya saya buka. Dan ini bukan karena sesuatu yang masuk mengganggu, enggak. Ini sejak kecil. Jadi waktu saya masuk gini, ini sejak kecil. Sejak kecil sudah begitu, cuma nggak kelihatan. Namanya anak kecil kan tidak secara fisik aja sehat begitu. Tapi pikiran, hati kan nggak pernah muncul ya. Seperti itu. Nanti tugas Bapak adalah berubah, ya Pak ya. Paham ya? Kalau tugas Ibu belajar untuk tidak gampang emosi, hanya itu aja. Iya emosi. Ya iyalah, tahu di sini tahu gini kan langsung tahu saya. Emosi kadang kalau ayo ya kenapa langsung. Sering emosi sama Bapak juga. Iya. Itu bikin malah ragu-ragunya malah kuat. Tapi suka Astagfirullahaladzim. Sekarang mendengarkan Ustaz. Iya, YouTube kan itu, sekarang ya. Kalau udah kan Astagfirullahaladzim. Iya benar, itu sudah Pak benar. Ustaz gitu. Alhamdulillah. Dia ada jadi catatan kata gitu. Iya. Ini kalau dulu kan enggak ya Pak ya. Bapak malah Dulu enggak. tambah takut. Sebenarnya Bapak takut sama itu aslinya. Cuma kalau sekarang udah kita buka, nanti kita benahi istilahnya Mas Ramadan. Dan saya sebenarnya lihat Mas Ramadan itu satu Pak. Mas Ramadan punya keinginan kuat sebenarnya. Ada keinginan kuat, cuma nggak pernah kesampaian. Keinginan kuat menjadi baik ada, cuma masih di sini. Nah, pada saat orang punya keinginan kuat kan harus ada action nih. Nah, actionnya beliau itu bingung Pak. Iya betul. Itu lihat bingung. Sebenarnya keinginan kuat itu ada. Udah lihat kok di sini. Bukan masalah enggak. Saya lihat gini tuh lihat keinginannya kuat. Cuma aksinya itu bingung. Sama kerjaan itu apa ya? Nanti kalau sudah mau siap-siap prepare mau ngerjain, kayaknya nggak bisa ini. Nah itu muncul di sini. Iya Betul ya. Harus belajar nggak boleh sekarang. Harus belajar tidak boleh. Dan juga tidak boleh. Saya harus bisa nggak boleh.
Karena kita sama-sama muslim berdoa, ya Allah izinkan saya bisa. Nah baru itu keren, itu seorang muslim belajar taat. Paham sekarang? Karena saya melihat keinginan Mas Ramadan kuat banget, cuma nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Paham ya Mas ya? Masih kalau menurut saya masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Cuma yang harus diambil adalah ketidakpercayaan diri, ketidakpedean maksudnya, ya. Kemudian ragu-ragunya. Sebenarnya Mas Ramadan itu begini itu saya tahu bahwa ini mencoba untuk ditegak-tegakkan, ngerti. Nah, semoga besok-besok itu tegar beneran, tenang. Itu kalau di sini kan ketahuan gerak ini, gerak tangan, gerak tubuh, itu gerak itu dipaksa untuk tegar sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa karena nggak apa-apa Mas, santai dengan saya ya, senyum masuk. Waduh ketahuan beneran, nggak apa-apa. Kalau begini kita senyum-senyum aja. Yang jelas ini pokok persoalannya di Bapak. Paham ya Pak ya? Bapak namanya siapa? Bambang Karjito. Wah, wong Jawa jebule. Pundi ya sebenarnya? Jadi bapak Jawa saya itu Timur. punya teman orang Pertamina, namanya Bambang tuh kok pada jadi orang Bapak. berpangkat. Saya dari Indramayu. Oh, dari Indramayu. Oh, Bambang Karjito. Saya pengen jadi muridnya Pak Ustadz. Amin insyaallah. Belajar semuanya, ya Saya belajar. sering nasihatkan dengar di YouTube. Iya. Jadi gitu. Karena jujur, kalau saya boleh cerita, banyak dari teman saya orang pendakwah MUI, saya pendakwah MUI Jakarta sebenarnya Pak. Cuma banyak teman-teman saya dakwah itu dia hanya tahu tentang Quran dan hadis, tapi secara aplikasi itu banyak yang tidak tahu. Apalagi penerapan akhlak itu nggak ngerti. Penerapan akhlaknya saya ceritakan kepada Mas Ramadan, kepada Bapak sama kepada Ibu, ini sebenarnya akhlak Rasul yang saya mau berikan. Jadi Bapak jangan ragu-ragu, itu akhlak Rasul. Rasul itu tidak ragu-ragu, tapi tidak sombong. Jadi jangan ragu-ragu tapi tidak boleh sombong ya. Nanti ngerti, oh yang begini ini yang sombong, oh yang begini ragu-ragu. Bismillah, saya tidak ragu-ragu. Makanya saya berikan setiap saat di YouTube saya itu sebenarnya itu adalah akhlak Rasul, dan itu dampaknya ke arah kesehatan. Semakin orang itu nanti paham tentang kehidupan sehari-hari, insya Allah dia nanti akan diberi kesehatan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sejak mudanya dia itu banyak salah, kemudian mulai dia menikahnya mulai paham, kemudian berubah baik, nanti semakin dia menjadi orang baik, biasanya dengan cepat orang tersebut akan sakit. Kalau saya langsung paham, kenapa kok jadi baik jadi sakit? Nah karena kan sebelum jadi baik kan masih banyak dosa. Cangkirnya gini. Cangkirnya itu tumpah airnya, bener nih, berarti sering nonton saya. Iya sering. Jadi cangkir itu ibaratnya itu apa namanya? Cangkir itu ibaratnya itu nisab kalau saya. Air di dalam itu dosa. Semakin orang itu imannya, ini dosa ya, air ya. Semakin orang itu apa namanya? Dia punya nisab tertentu. Jadi nisab itu di umur tertentu. Jadi air itu akan ada di dalam gelas, dosa itu akan ada di dalam gelas. Semakin dia itu imannya tidak baik, cangkir ini akan membesar terus. Sehingga dosa ini ibaratnya air itu tidak bisa tumpah. Paham ya? Nah, kalau imannya dia baik, cangkir itu semakin lama semakin mengecil. Walaupun dia dosanya, kita anggap dosa itu tidak bertambah, tapi nggak mungkin dosa itu tidak bertambah ya. Kalau dia semakin mengecil, air ini akan nanti luber, lubernya ini sakit. Kalau orang itu dulunya nakal, ini nggak sakit-sakit, tapi pada saat dia paham kepada Allah Ta'ala, mengerjakan amal-amal soleh, imannya dikuatkan, cangkir itu akan mengecil. Nah, semakin mengecil ini semakin airnya akan tumpah. Tumpahnya itulah sakit. Sakit itu ujian dari Allah Ta'ala karena perbuatan dosa dahulu. Nah, di sini yang tadi saya ceritakan betul. Nah, cuma karena Bapak sama Ibu
ketemu saya ya baru-baru ini ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi saya akan tetap membimbingnya istilahnya untuk Mas Ramadan ini pengen punya keinginan itu bagus, kuat sebenarnya di sini, cuma sini sama aplikasi nggak ketemu, jadi nggak nyatu istilahnya, karena keraguan kuat, nggak pedenya juga kuat ya. Mas Ramadan juga nggak ngerti kenapa aku itu nggak pede ya gitu ya, nggak ngerti, tanya dia. Kalau diingat-ingat kayaknya nggak pede, saya tuh ragu-ragu itu sejak dulu ya, ingat dulu. Makanya di sini cerita ini genetik. Genetik dari mana? Dari bapak. Makanya nanti saya dibantu ya Pak ya. Jadi dibantu itu saya akan doa untuk Mas Ramadan, tapi saya juga doa untuk bapak. Maksudnya doa. Nah, kalau ibu ke emosinya. Iya, emosinya. Kalau ke bapak ke yang apa namanya ragu-ragu. Paham ya Mas Ramadan ya? Nah Mas Ramadan masuk ke situ, Mas Ramadan ada ragu-ragu, tapi juga ada emosi sebenarnya. Cuma emosinya juga, ya itu tadi, dikit-dikit jengkel, kan sama mama. Nggak pedenya sama sama papa. Jelek-jelek dia dong. Kenapa Mas? Nurun dua. Iya, anak-anaknya. Tapi nggak apa-apa Bu. Iya, loh, kan ibu sama bapak sering meninggal. Loh, anak itu menjadi ujian orang tua itu. Ada anak yang dilebihkan baiknya, kan gitu. Ada anak yang dilebihkan kurangnya dari orang tua. Ini sebenarnya diuji. Yang dilebihkan baiknya orang tua diuji agar mau sombong apa enggak, kan gitu kuncinya. Mau dilebihkan kurangnya agar ngerutu terus apa enggak, nyalain anaknya apa enggak. Padahal dua-duanya anak ini ya dari orang tuanya. Allah itu hanya melebihkan aja sedikit-sedikit. Makanya tak apa-apa, ini sudah ketemu dan alhamdulillah Pak Bambang sudah paham. Ibu juga, ibu namanya siapa? Ibu Iva ya. Ibu Iva Nuraini, asli mana? Sukabumi. Oh Sukabumi. Jampang bukan? Bukan. Bobi, Daerahnya Mas Bobi. Oh iya Mas Bobi, dekat-dekat. Iya, kalau dekat-dekat Mas Bobi itu daerah mana? Ada di Nyompong, Tipar. Mana? Daerah Tipar. Tipar ya. Tipar, daerah kotanya. Iya Mas kota. Bobi mah mana lagi ya? bukan lagi. Kuburan. Iya benar. Saya agak-agak hafal dikit kalau Lapangan Sukabumi. Merdeka dekat-dekat sini. Iya. Baros gitu. Baros, ya, Baros. tahu Baros tahu ya. Ya, Bu Iva ya. Iya. Ibu Iva sama Pak Bambang, saya akan bantu doa. Kalau Bu Iva itu ke emosionalnya Mas Ramadan, tapi emosionalnya ini saya senang di Mas Ramadan ini tidak terlalu kuat Bu emosinya. Jadi ada punya emosi tapi nggak terlalu kuat, jadi tidak terlalu ini. Yang membahayakan itu ragu-ragunya Mas Ramadan ini yang kuat sekali. Jadi khusus untuk Pak Bambang ya Pak ya. Jadi nanti saya akan bantu doa. Yang lain-lain enggak kayaknya. Insya Allah yang lain-lain enggak. Hanya itu aja kuat sekali. Sekarang saya tanya sama Pak Bambang nih. Pak Bambang mau berubah karena ragu-ragunya itu menjadi biasa. Biasa paham ya maksud saya? Biasa itu ya biasa aja menjadi sesuatu. Kalau ragu-ragu langsung astagfirullahaladzim. Saya nggak boleh ragu-ragu. Astagfirullah. Nah itu nanti belajarnya begitu. Sehingga melakukan sesuatu itu bismillah. Lakukan sesuatu mau ragu-ragu astagfirullahaladzim. Nggak boleh ragu-ragu. Lakukan bismillah. Nah lama-kelamaan itu menjadi suatu kenormalan. Jadi tinggal bismillah kerjain. Nah, kalau nanti Pak Bambang sudah mulai masuk ke tahap itu, yang di dalam tubuhnya Mas Ramadan pecah nanti. Nah, pecahnya inilah mudah-mudahan Mas Ramadan menjadi membaik normal. Tidak percaya dirinya mulai muncul percaya diri. Karena saya melihat Mas Ramadan ini bukan berlari ke arah sombong, cuma nggak ngerti saya harus berbuat apa. Paham maksud saya? Saya kan insya Allah tahu kalau orang saya lihat itu ini orang ini sombong, kan gitu ya. Tapi saya amati Mas Ramadan enggak. Paham ya? Jadi ini insya Allah kalau itu sudah percaya diri muncul, mudah-mudahan tidak sombongnya tidak muncul. Jadi saya amati itu. Ya Mas Ramadan ya, sering pusing nggak di kepalanya? Kalau kita rame. Kenapa Mau sih? undangan. Ya nggak apa-apa, biarin ya Bu. Kenapa?
Tempat ramai pusing kenapa? Itu kan nggak suka aja suasananya. Oke, sukanya suasana yang apa? Ya tenang. Tenang. Oke, sekarang dijawab santai ya. Lihat orang suka nggak? Lihat orang itu suka nggak? Saya tanya lihat orang dulu, suka nggak? Normal aja. Normal. Keramaian itu contoh, mall itu nggak suka. Terus sukanya di mana? Di mana kalau saya bilang mall berarti sukanya di mana? Kalau di mall. Ya boleh mau di mall atau mau di mana, sukanya di mana nih? Yang kebiasaan Mas Ramadan jalanin. Ke tempat olahraga, alat olahraga. Alat-alat olahraga mau ngapain? Yang mau lihat kalau diskon. Tapi seneng olahraga enggak? Oh seneng apa olahraga yang digeluti yang jadi maskot apa olahraga yang seneng? Basket sih. Oh basket ya. Tapi oke ya. Berarti sebenarnya sudah ada tujuan. Makanya saya bilang Mas Ramadan ini punya keinginan yang cukup lumayan kuat. Cuma tidak didukung oleh keyakinan. Hanya itu saja. Sehingga kalau saya amati gini ini kayak kalau orang Jawa bilang mandat berhenti. Jadi kayak terhenti gitu. Kayak terhenti stuck itu seperti itu. Makanya ya inilah. Makanya tadi saya bilang saya mohon dibantu. Karena kalau saya hanya doain Mas Ramadan yang keluar hanya nggak bisa maksimum menurut saya. Nggak bisa maksimum. Karena ini jujur ini adalah doa ini doa memohon kepada Allah Ta'ala agar ujian yang diberikan kepada Pak Bambang dan Ibu Iva, betul ya? Iya, kepada Ibu Iva melalui Mas Ramadan ini agar diambil ujiannya. Nah ini harus mengerti kenapa Allah memberikan ujian ini. Nah itu harus mengerti. Nah mengertinya tadi itu ragu-ragunya Bapak. Kalau yang cekernya itu emosionalnya Ibu. Nah kan jadi ngerti nih. Oh ngerti. Nah saya nanti mohon Pak Bambang berubah, jangan ragu-ragu. Ibu juga belajar untuk tidak mudah emosi. Yang saat ini Ibu sudah mulai belajar. Lanjutkan terus-menerus menjadi biasa. Kalau ada masalah yang biasa jangan emosi. Ada masalah yang bikin menguras pikiran, ya belajar untuk tidak emosi. Belajar. Karena pada saat seorang Islam itu dia mencoba menyelesaikan masalah dengan tanpa emosi, disitulah kemuliaan di hadapan Allah. Kalau saya seperti itu. Makanya kalau Bapak sama Ibu melihat saya, kenapa Ustaz Daniel kok diizinkan oleh Allah Ta'ala mudah menyembuhkan? Ya saya belajar. Apa yang ada dalam Quran saya pelajari, apa dalam hadis saya pelajari. Sehingga melihat seseorang ini di sini, itu langsung tahu kan, karakter itu langsung tahu, zat itu langsung tahu. Kemudian apalagi cerita tentang ini, nah kan jadi melengkapi apa yang saya amati sebenarnya. Oh ya sudah lengkap, sudah benar gitu aja, tinggal saya cerita. Amin. Mas Ramadan siap berubah, belajar untuk meninggalkan ketidakpercayaan diri, tapi meninggalkannya gimana? Dengan berdoa. Nanti saya bantu dengan doa, paham ya? Nanti ini kan direkam, jadi nanti Mas Ramadan dengerin lagi khusus seperti itu. Dan tidak boleh di tempat ramai. Kok tidak boleh di tempat ramai? Belajar di tempat ramai seperti itu. Karena apa? Sebenarnya belajar di tempat ramai itu, Mas, itu sebenarnya belajar menaklukkan cara berpikir. Kalau di tempat ramai itu kan pergerakan mata sama otak itu kan harus cepat berpikir sebenarnya. Kalau nanti Mas Ramadan itu hanya di tempat-tempat yang sepi, otak sama mata itu kan nggak maksimum kerjanya, menurut saya. Karena tempatnya sepi, enak, memang enak bener, tapi kan nggak berpikir akhirnya. Kalau di tempat ramai langsung mata lihat, walaupun jangan punya pikiran yang jelek ya, kita kan berpikir itu apa, ini apa, itu begini, nah itu berpikir. Nah itu mengisi Mas cara berpikir kita, itu mengisi. Yang penting jangan keluar dari syariat. Itu mengisi sebenarnya. Boleh mau, asal jangan gila belanja, mana kan boleh sebenarnya. Mau refreshing boleh, silahkan sama bapak sama ibu silahkan. Insya Allah kalau saya amati kayaknya Mas
Ramadan bukan tipe sombong, jadi menurut saya silakan aja. Boleh diasah cara berpikir, melihat keadaan, melihat orang, boleh. Sehingga ini nanti terpacu untuk berpikir terus positif. Mudah-mudahan rasa PD-nya mulai muncul. Paham ya? Karena kalau orang yang suka tempat yang sepi, saya itu senang tempat sepi. Tapi kan saya di hadapan tempat ramai kan nggak takut saya, gitu loh. Ngerti maksudnya? Tempat ramai nggak. Contohnya apa? Makanya pada saat saya menganalisa masalah di mana ini psikolog itu nggak mampu, Allah mengizinkan saya mampu. Karena apa? Karena saya mau berpikir. Dan pikiran saya serahkan sama Allah. Saya nggak pernah belajar dari buku dari Henry ini, dari Abraham ini, nggak pernah. Saya hanya belajar dari Quran sama hadis. Jadi melihat orang itu kayak ini ragu. Jadi kayak semuanya itu langsung kayak terbaca. Ibu gitu ya saya, Bu jangan emosi. Padahal ibu kan nggak marah di sini. Kok ketahuan emosi lah itu? Karena saya hanya melihat gerakan mata, cara bicara, hanya gitu. Ini Bu emosional. Bapak juga sama. Pak dengan begini, ini lagunya kuat. Nah tinggal saya jujur-jujuran. Oh ya, siapa yang ragu-ragunya Pak? Bapak langsung begini, senang. Ini saya senang. Kenapa? Bapak paham. Nah dengan paham ini harus belajar untuk tidak ragu lagi. Walaupun butuh waktu ya Pak ya. Itu kan belajar untuk tidak ragu kan butuh waktu. Tapi mudah-mudahan waktunya cepat. Dengan waktu cepat ini Mas Ramadan mudah-mudahan cepat menjadi orang yang normal. Ya, punya karakter. Kalau saya bilang ganteng kok Mas Ramadan itu nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh di sini. Kalau udah ganteng ya jangan kepedean banget, biasa saja dijaga kan gitu ya. Harus seperti itu. Jadi itu kita terkontrol dari sisi syariat itu kita terkontrol semua. Nah kalau udah terkontrol semua, nanti rizki-rizki itu akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Rizki kepandaian, rizki nggak ragu, rizki cari harta, rizki mendapatkan jodoh. Belum ini kan? Nah, belum. Rizki mendapatkan jodoh seperti itu. Nah itu nanti akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah jangan terlalu pede, tapi pede boleh, tapi jangan terlalu pede. Terlalu pede kan kayak artis-artis itu pede. Teman-teman saya itu pede. Kacau, tapi udah biarin ini. Haknya dia ya. Urusannya dia. Yang penting saya nikah gitu. Iya benar. Berlebihan nggak boleh. Kenapa? Ya terlalu berlebihan nggak boleh. Iya. Terlalu pede nggak boleh, tapi nggak pede nggak boleh. Iya nggak boleh. Terlalu pede nggak boleh. Jadi intinya belajar seperti itu. InsyaAllah saya yakin Mas Ramadan bisa merekam nasihat saya. Ini juga direkam, jadi tinggal di style, didengarin, pahami, kemudian berubah doa, ya Allah jika aku terkait itu, ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi senyum, ngerti nih, astagfirullahaladzim. Semakin lama, makhluk yang menjadikan Mas Ramadan tidak percaya diri itu nanti dilepas oleh Allah. Yang di sini, yang di sini, yang di telinga, yang di mata. Yang di mata itu ya kayak malas keramaian itu. Telinga malas bising, malas dengar suara banyak itu kan nanti larinya ke arah introvert, menyendiri nanti. Makanya di sini dilatih. InsyaAllah nanti hatinya yakin kepada Allah Ta'ala kuat sehingga rasa percaya diri itu muncul walaupun tidak sombong, tidak bangga. InsyaAllah hanya bisa sih, InsyaAllah ya. InsyaAllah ya Mas Ramadan bisa. Cuma ya karena udah terlalu dewasa jadi butuh waktu. Serius butuh waktu, ini butuh waktu. Tapi mudah-mudahan dipercepat oleh Allah ya. Udah lulus belum Mas? Tapi masih mau sidang lagi. Oke. Sebentar, saya mau ngasih cerita yang pertama tentang dosen begitu ya. Nanti kalau tiba-tiba Mas Ramadan itu dosen ngomong begitu senyum, nggak usah. Paham? Karena apa? Masa depan Mas Ramadan itu tidak harus melalui bangku sekolah. Loh, emang kenapa Ustaz? Nih saya cerita. Saya itu kuliah di teknik sipil. Jadi kalau hitung-hitungan insya Allah jago.
Saya mandang itu langsung ngerti. Ini nanti hitungannya begini ngerti. Sampai sekarang pun insya Allah. Cuma pada saat saya bekerja dulu, saya tahu ini nyuri kebanyakan. Ngerti loh, nyuri ya. Akhirnya saya mikir, wah saya kan bisa teruskan terus-terusan. Nanti sampai sedewasanya saya akhirnya nggak bisa baik, kata saya pasti banyak yang akhirnya saya nggak mau. Akhirnya teknik sipil itu saya insinyur. Nah, saya pakai ijazah belum pernah saya pergunakan untuk melamar sampai sekarang belum pernah. Tapi karena sesuatu hal Allah menunjukkan jalan kepada saya ngerti, oh ini hanya jalan dari Allah Ta'ala. Saya kerjain, oh ini hanya jalan dari saya kerjain. Akhirnya Allah juga memberikan rezeki yang amat sangatlah kepada saya. Semuanya dari Allah Ta'ala. Tetapi kuncinya di mana? Kuncinya adalah pada syariat yang harus kita kerjakan setiap hari. Kuncinya di situ. Bukan berarti sholat terus. Ya tidak seperti itu. Sholat itu wajib, harus dikerjakan. Tapi ikhtiar yang lain juga harus dikerjakan juga gitu. Jadi kalau dia sholat terus tapi nggak kerja, tapi dia punya istri, oh dia dolim sama istrinya kalau dia nggak kerja. Paham ya? Nah ini Mas Ramadan nanti kalau sidang ketemu sama dosen itu santai. Nanti mulai hari ini mudah-mudahan Mas Ramadan diizinkan oleh Allah Ta'ala mulai memahami diri sendiri. Kemudian kalau Mas Ramadan gagal, jangan menyalahkan diri sendiri. Saya tetap nggak boleh. Gagal tidak gagal itu atas izin Allah, paham? Tapi yang menjadikan gagal bisa aja yang pertama adalah doa dari Mas Ramadan sendiri, nggak yakin apa yang dikerjakan. Paham sekarang? Kalau mamanya, wah ini bisa nggak lulus ini aku begini, wah ini nanti apalagi bukan dampingin terus nih, kan ngerti saya bilang gitu, iya anak saya begitu, nah kan berarti Mas Ramadan itu mendoakan diri sendiri agar tidak lulus, kan ngerti saya? Oh iya lah ya. Allah itu bagaimana sangkaan hamba. Makanya jangan malah doa, Bismillah ya Allah, mudahkan aku dalam menyelesaikan skripsiku, mudahkan aku dalam bersidang, bisa menjawab apa keinginan dosen-dosenku, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Walaupun di sini tidak hidup, tapi yang keluar di sini adalah doa kepada Allah Ta'ala. Yang keluar di sini adalah doa kepada Allah Ta'ala agar nanti dijawab oleh Allah Ta'ala, insya Allah bisa lulus. Nanti kalau lulus untuk doa kepada Allah Ta'ala, ibadah yang baik. Mudah-mudahan ngelamar di mana dapat titiknya. Nanti kalau kerja beberapa bulan kayaknya nggak cocok, boleh berpikir. Mau resign boleh, tapi kalau ada kontrak ya hati-hati. Kalau ada kontrak ya jangan resign, bayar kontrak nanti ya. Harus itu tenang dulu. Kontraknya 1 tahun, selesaikan 1 tahun. Sebelum kontrak selesai baru ngelamar lagi. Paham? Itu cara-cara yang baik. Jangan kontrak 1 tahun atau 2 tahun maunya resign, nggak cocok. Jangan bilang nggak cocok. Pada saat Mas Ramadan itu keterima bekerja di situ, itu atas izin Allah. Berarti harus dinikmati, dijalani. Itu namanya menguatkan ini. Yakin kepada Allah Ta'ala itu kuat. Ini dari Allah. Bismillah saya harus jalanin. Enggak, yang bilang gak enak itu hanya nafsu. Yang bikin gak cocok itu hanya nafsu di sini. Jadi harus tegar dan boleh percaya diri tapi nggak boleh sombong. Nah, ini saya kasih tahu agar nanti Mas Ramadan itu di kemudian harinya benar-benar kata Ustaz tadi paham. Jadi kalau sudah dapat kontrak, lulus kontrak 1 atau 2 tahun nggak cocok karena merasa enggak. Menurut saya itu cocok, tapi kan nggak cocok dengan pelajaran saya. Jangan ngomong begitu. Bisa aja kalau saya tambahkan, loh Mas Ramadan itu di situ malah disuruh belajar oleh Allah Ta'ala di titik itu malah biar lebih pintar.
bukan merasa nggak cocok. Saya kasih cerita. Alhamdulillah Allah itu mencukupkan saya. Mencukupkan, saya bilang mencukupkan, paham? Ya harta termasuk ya rumah, ya kendaraan dan sebagainya. Dan saya nggak usah cerita kendaraan saya apa. Mencukupkan. Tahu nggak mas? Anak saya nomor 1 itu dulu bekerja itu mana yang diterima itu kamu jalannya. Mas Niko. Viko. Mas Viko. Viko, anak saya Viko itu bekerja. Itu jadi apa? Pelayan loh. Bersihin, ngepel, bantu bartender, bantu. Paham? Dan itu dia jalanin 2 tahun. Saya tanya, betah nggak kamu? Nah, dia jawab, alhamdulillah. Saya senang. Berapa digaji? Nggak salah 600 kalau nggak 800.000 per bulan. Di Jogja dia. Senang kamu? Saya belajar senang Pak. Paham belajar senang? Belajar senang 2 tahun ya. Dengan gaji 800. Padahal anak saya itu naiknya mobil. Tapi pada saat dia kerja naik motor. Saya tersenyum. Ngerti maksudnya tersenyum? Berarti dia letakkan atau iya dia letakkan namanya grade-nya dia itu dia letakkan sesuaikan dengan keadaan dia kerja sebagai pelayan. Saya nggak ada masalah. Ini belajar ya begitu itu. Happy tiap pagi langsung nanti pulang sore pagi. Ya gimana? Setelah dia mulai nyaman, nah sekarang kerja sama Bapak. Nah, tenang mulai kerja sama saya. Kan dia sudah ngerti. Jadi orang di bawah itu kayak apa rasanya. Tapi dia waktu saya tanya ini happy. Ya kan ngerti ya. Ada percaya diri yang tidak merasa dia rendah, tapi juga tidak merasa tinggi. Enggak apa itu. Kalau orang lain kan bahaya kan, nggak cocok mau pindah, kan gitu. Nah, saya memberikan anak-anak saya seperti itu. Jadi semua yang dititipi oleh Allah Ta'ala kerjakan. Itu yang akan menjadikan kamu dewasa dan lebih menjadi seorang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Itu anak saya laki-laki. Dan semuanya seperti itu. Makanya di sini saya ceritakan pada Mas Ramadan percaya diri boleh, tetapi jangan underestimate atau cara berpikir merasa enggak usah. Karena ada keinginan hanya cuma jangan ragu. Nah nanti tugasnya yang paling kuat adalah tugasnya Bapak. Tugasnya Bapak. Tapi nggak boleh nyalain Bapak ya, karena beliau kan nggak ngerti. Tapi kalau udah gini langsung diem. Benar. Nggak apa-apa. Kalau sudah tahu begini, nanti Bapak kan khusyuk dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena juga Bapak ingin Mas Ramadan itu menjadi orang normal. Pasti keinginan. Nah, dengan begini akan khusyuk semua. Nah, khusyuknya ini mudah-mudahan cepat selesainya. Nanti sambil belajar nggak? Jangan ragu, belajar aja. Nanti paham. Yang saya hadapi di sini itu bukan cuma kayak Bapak Mas Ramadan. Itu di sini itu jenderal-jenderal wakil presiden Indonesia. Wakil presiden Indonesia. Muldoko di sini. Mau siapa lagi? Tapi saya yang ngomong sama Mas Ramadan ya santai. Ngerti maksud santai? Nggak ngerendahin kenapa? Ini karena saudara saya. Jadi saya harus santai. Kalau memang ada kekurangan ya dibimbing, bukan dimarahin. Amin. Walaupun kenal dengan ini ya saya jadi orang biasa tetap kok. Saya tetap makhluk Allah yang biasa saja. Siap? Ada pertanyaan lain? Cukup ya. Cukup Mas Ramadan. Sudah sangat jelas sekali ya.